Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sylvia Ningrum, NIM 1820591. Now we're gonna learn about kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP untuk memenuhi tugas mata kuliah MBS atau Manajemen Berbasis Sekolah dengan dosen pengampu yaitu Mr. Subadar MPD. In this material, we will discuss about pengertian KTSP, kemudian landasan penyusunan KTSP, konsep dasar KTSP, tujuan KTSP, karakteristik KTSP, dan yang terakhir, prinsip dan acuan KTSP. The first is definition about KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Landasan penyusunan KTSP. KTSP disusun dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. UU, PP, dan peraturan materi yang terkait dengan penyusunan KTSP. Yang pertama itu pasal 1 ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua yaitu pasal 35 ayat 2 yang berisi standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pengelolaan, dan pembiayaan. Next is konsep dasar KTSP. KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 36 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Kemudian, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Selanjutnya yaitu tujuan KTSP secara umum dan secara khusus. Secara umum, tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Sedangkan secara khususnya, yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua yaitu meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Yang terakhir yaitu meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Next, we will discuss about karakteristik KTSP. Sanjaya tahun 2008, 130-131 menjelaskan bahwa KTSP memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu. Hal ini dapat dilihat dari struktur program yang memuat sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. Keberhasilan KTSP lebih banyak diukur dari kemampuan siswa menguasai materi pelajaran. Yang kedua, yaitu KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada pengembangan individu. Hal ini dapat dilihat dari prinsip pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran melalui berbagai pendekatan. Dan juga kurikulum ini menekankan kepada aspek pengembangan minat dan bakat siswa. Yang ketiga, KTSP adalah kurikulum yang mengakses kepentingan daerah. Hal ini tampak pada salah satu prinsip KTSP, yakni berpusat pada potensi, pengembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Dengan demikian, maka KTSP adalah kurikulum yang dikembangkan oleh daerah. Selanjutnya yang terakhir yaitu KTSP merupakan kurikulum teknologis. Hal ini dapat dilihat dari adanya standar kompetensi dasar yang kemudian dijabarkan pada indikator hasil belajar, yakni sejumlah perilaku yang terukur sebagai bahan penilaian. Next, prinsip dan acuan pengembangan KTSP. KTSP dikembangkan dengan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Yang kedua yaitu beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap
terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat yaitu relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Pembahasan terakhir yaitu acuan pengembangan KTSP. Pengembangan KTSP mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Penyusunan KTSP mengacu pada beberapa undang-undang, PP, dan Permin sebagai berikut. Yang pertama yaitu UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri nomor 20 tahun 2006 tentang Standar Isi, Peraturan Menteri nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan, 5 Peraturan Menteri nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan PP nomor 19 tahun 2005, dan yang terakhir yaitu panduan dari BNSP. Okay everyone, that's all for my presentations, and thanks for watching and see you.